yakin semuanya merupakan pembalap-pembalap unggulan Indonesia yang terbiasa bertarung di kelas-kelas Asia dan bahkan di kelas internasional. Kita akan melihat di sini ada Wahyu Nugroho, Adenanta Putra, ada lagi Herjun Adna Firdaus, Reza Danika Ahrens, Dimas Eki Pratama dan Fairos Torekotuloh atau Fairos Kuncir yang sudah berada dalam lintasan untuk melaju dalam sesi warm up siang hari ini, saudara. Mereka tentunya akan beradaptasi dengan karakter trek serta motor yang dipacu dan juga melakukan penyesuaian dengan suhu udara di sirkuit Mandalika pada kesempatan siang hari ini. Dan perolehan catatan waktu terbaik tadi diraih oleh pembalap asal Jawa Tengah, yakni dari Yamaha LFN HP 969 Global Ondolomon. Siapa lagi kalau bukan Wahyu Nugroho. Pembalap Wahyu Nugroho yang selain piawai di atas motor dalam jalannya race atau balap, pembalap ini juga memiliki hobi freestyle. Ada pada sosok pembalap ini karena kakak dari Wahyu Nugroho ini adalah Wawan Tembong yang juga memiliki kepiawaian, keahlian dalam bidang stunt rider atau freestyle. Saat ini kita saksikan bersama, Bung, mereka sudah mulai menurunkan laju kecepatan motornya dan sesaat lagi akan segera bergabung kembali di grid position masing-masing. Ada pembalap-pembalap yang saat ini turun. Ada 1, 2, 3, 4 motor Honda yang akan dipacu, sementara 2 pembalap Yamaha dalam bendera yang sama, yakni Fairosi Torekotuloh dan juga Wahyu Nugroho. Kedua pembalap ini bernaung di bawah bendera Yamaha LFN HP 969 Global Ondolomon. Yang saya yakin siang hari ini owner dari HP LFN HP 969 Bapak Haji Putra juga nampaknya tengah menyimak live report kami. Kami ucapkan terima kasih, salam sehat tentunya Pak Haji Putra dari sirkuit Mandalika siang hari ini. Dan inilah race pertama bagi para pembalap-pembalap di kelas Super Sport 600 yang akan segera dilepas sesaat lagi. Jantung mulai berdegup kencang, lampu sudah menyala dan kali ini go! The race is already started. Race is on the go and we have 6 riders towards the turn 1. Wahyu Nugroho cepat sekali dan ini dia Fairos Kuncir langsung mengambil sebuah resiko up into the second place. What an amazing maneuver that was. Just like what I said before, seperti yang saya katakan tadi, Fairos Kuncir nampaknya akan mengambil sebuah resiko untuk berada di depan. Langsung melesat, 1 bendera on the same spot. Belum aman, 10 lap tersisa, 4 pembalap menyusul di pos yang belakang. Dimas Eki Pratama tidak terlalu mengambil sebuah resiko tadi, bermain aman saja dia. Namun yang perlu dijaga adalah Muhammad Adenanta Putra bersama dengan Herjun Adna Firdaus. Mereka terlihat bisa di belakang, tapi pace mereka terakhir kali yang saya perhatikan going to the last lap mereka bahkan lebih kencang. Betul, dan ini sangat perlu diantisipasi sekali oleh bocah-bocah dari Yamaha LFN HP 969 Global Ondolomon yang siang hari ini tentunya rekan kita tengah bersama di pit, yakni ada siapa lagi kalau bukan Robert Chong bersama keluarga besar dari Ondolomon nampaknya. Oh, apa kabar rekan-rekan dari Global Ondolomon yang nampaknya berada di pit? Oh, tampak juga ada rekan kita. Oh, melambaikan tangan ini, tanda tak sanggup atau gimana maksudnya? Iya, ada rekan-rekan kita yang nampaknya dari Yamaha Indonesia Motorsport di sana yang juga mengawal jalannya balapan pada kesempatan kali ini. Dan kembali ke lintasan, Bung, di sini jalannya balapan mulai terasa begitu dahsyat dan Wahyu Nugroho berada pada posisi terbaik, Fairos berada pada urutan kedua. Pembalap dari kota Magetan, Jawa Timur, M. Adenanta sudah mulai menunjukkan kebolehannya berada tepat di belakang Fairos. Ini merupakan sebuah ancaman bagi Fairos. Apakah Fairos akan tetap mampu bertahan karena tekanan-tekanan yang akan dibangun oleh ketiga pembalap yang berada di sana. Di antara mereka ada Adenanta, Herjun Adna, Dimas Eki, dan juga pembalap yang begitu tenang, begitu kalem, namun tekanannya justru mematikan, yakni Reza Danika Ahrens.
Kita nantikan saudara lap by lap perjuangan yang dibangun oleh dua pembalap dari Ondolomon, ada Wahyu Nugroho dan Virus Kuncir. Luar biasa sekali di sini nampaknya. Dimas Eki Pratama is going to get one position, mencoba untuk mendapatkan satu posisi. Tikungan ke-10. Tikungan terakhir ini merupakan favorite spot dari seorang Dimas Eki Pratama. Kita lihat di sini memasuki tikungan 12. Lihat saja akan semakin memperkecil seperti yang saya katakan tadi. Langsung mengesat di sini Dimas Eki Pratama. He's going to close the gap and find a nice room for overtake. Kita melihat dia mencoba untuk mengetuk pintu dan akhirnya dia akan mencoba untuk melewati pembalap yang ada depan dia. Siapa lagi kalau bukan Herjunat Firdaus di posisi keempat, nomor 46, mencoba untuk defend it from P20, nomor 20, nomor 20. Kita lihat di sini dua grup terbagi untuk posisi pertama sampai kelima, dan sebelum akhirnya ada Reza Danika Ahrens yang sedikit outpace di posisi ke-6. Kita lihat di sini on the main straight, langsung terlepas saja. Herjun Adnan Firdaus nampak cepat di main straight memasuki tikungan yang pertama. Kita masih menunggu apakah Herjun yang malah akan mengovertaking seorang Muhammad Adenanta Putra. Kita masih menunggu. Di sini terlihat kamera dari tim MS Glow for Men yang mencoba untuk ada Mr. Arif dan kawan-kawan nampaknya. Ya, yang tengah menyimak bagaimana petarung yang menjadi jagoannya. Ya, rekan-rekan dari MS Glow for Men, di mana saat ini kita perhatikan ada Dimas Eki Pratama, sosok pembalap yang mencoba membaca karakter dua pembalap di depannya, yakni Adenanta dan juga Herjun Adnan Firdaus. Akankah berhasil pembalap Dimas Eki Pratama atau DX ini untuk berbicara dalam posisi runner up? Dan kita rasakan saudara getaran yang terjadi di antara ketiga pembalap. Mereka adalah chaser, mereka adalah pemburu posisi utama. Kita nantikan pergerakannya. Sementara jauh Reza Danika Ahrens ada di urutan yang bagian akhir rupanya, Bung. Di sini Reza Danika berada di urutan ke-6. Lap demi lap, gaya yang luar biasa ditunjukkan oleh Virus dan juga Wahyu Nugroho, Bung. Panik sekali tadi elbow to the ground yang dipertunjukkan oleh seorang Wahyu Nugroho, riding style yang merupakan favorit dari banyak orang. Dan kita lihat di sini tidak kalah menariknya battle yang akan terjadi untuk top 3 kita. Hati-hati Muhammad Adenanta Putra, tepat di belakang dirimu ada Herjun dan juga Dimas Eki Pratama yang mengejar. Dimas Eki mencoba untuk going for the slipstream, selalu outpace di trek lurus. Ini mungkin saya tidak tahu, mungkin settingan motor yang berbeda. Namun yang seperti yang saya katakan, seorang Herjun Adnan Firdaus baik sekali permainnya dia. Kita lihat saja, biasanya dia semakin ke lap yang terakhir semakin mendapatkan sebuah keuntungan, mencoba untuk menghemat ban. Tapi kali ini sedikit lebih agresif dibanding cara mainnya di race yang sebelumnya. Sempat crash juga kemarin dan sekarang akan menjadi, memang dia sudah podium tapi belum aman karena Dimas Eki Pratama mengejar di belakang. Cepat sekali Dimas Eki Pratama, ini berbahaya. Tikungan ke-5, tikungan ke-6 sekarang. Dimas Eki Pratama is going fast menuju tikungan ke-10. Dan kalau memang benar dia kalah di trek lurus, harusnya di sini dia bisa dijauhkan lagi. Ya, nampaknya di sini Dimas Eki Pratama akan mencoba memaksakan masuk, Bung. Kita perhatikan, kita lihat kembali mengendur, Bung. Artinya begitu sulit bagi Dimas Eki Pratama untuk membaca dua pembalap yang ada di depannya. Diambil celahnya, namun sedikit pun tidak diberi kesempatan oleh kedua pembalap, yakni Herjun Adnan Firdaus dan juga pembalap M. Adenanta yang ada di sana, Bung. Dan kekuatan yang dimiliki oleh Dimas Eki Pratama saya yakin masih menyimpan kekuatan untuk menyelesaikan 7 lap yang terakhir. Di 7 putaran terakhir akankah ada gonjang-ganjing perebutan posisi? Dan inilah pembalap-pembalap dari Astra Racing Team yang masih mencoba untuk menguasai pertarungan di urutan ketiga dan juga keempat. Sementara kita dapat melihat skuad dari ART yang Astra maksud kami yang tengah menyaksikan bagaimana para petarungnya turun di siang hari ini. Lap demi lap saudara, Herjun Adnan Firdaus masih di urutan yang kurang nyaman, yakni di urutan ketiga, namun jaraknya dengan Muhammad Fairozi sedikit ada celah, sedikit ada gap. Ini yang memungkinkan sekali bagi pembalap-pembalap yang ada di barisan depan semakin jauh, Bung, semakin meninggalkan keberadaan Adenanta, yakni Muhammad Fairozi dan juga Wahyu Nugroho.
Nugroho yang hadir siang hari ini bersama Yamaha LFN HP 969 Global Odolomon dalam pertarungan yang tinggal 6 lap lagi. Iya, kita lihat 6 lap yang tersisa di Mas Eki Pratama. Sudah ada gap yang terlihat 0,4 tadi. Dan kita masih menunggu. Nampaknya battle ini akan terjadi sedikit lagi antara satu tim dari Honda Astra Racing Team. Kita akan melihat di sini Adenanta Putra, harusnya dia bisa memperlebar jarak. Namun mungkin pasca injury yang di ronde sebelumnya, mungkin dia masih dalam proses pemulihan. Namun memang cepat sekali dia untuk melakukan sebuah recovery. Di ronde yang selanjutnya kali ini langsung melesat di posisi kedua. Dan kita lihat, oh sudah ada gap yang terlihat. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 sudah mulai dan diperkecil lagi di tikungan ke-16. Most demanding breaking point, yaitu tikungan ke-16 menjadi spot di mana dua pembalap ini memperkecil jarak mereka ke satu sama lain. Apalagi melihat Dimas Eki di sini lagi-lagi dan lagi Dimas Eki harus sedikit tertinggal memasuki di main track atau trek lurus dari Mandalika ini. Kita melihat bagaimana mereka memasuki tikungan yang pertama, harus berada di jarak yang aman satu sama lain sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari performa Dimas Eki Pratama juga Herjun, masih ada kemungkinan untuk mereka masuk di posisi yang ketiga. Wahyu Nugroho memang belum kita sempat bahas karena memang dia jauh sekali berada di depan. Kalau kita lihat gapnya 2 detik dari gapnya dia ke Fairos Kuncir. Dan ini jarak yang tentunya sangat lebar sekali secara hitung-hitungan balapan dengan time gap 2 detik, Bung. Ini artinya pembalap-pembalap yang berada di posisi ketiga, kemudian posisi keempat sangat jauh keberadaannya dengan pembalap Wahyu Nugroho yang saat ini leading sendirian. Dia berada pada posisi terbaik dan bahkan tinggal 4 lap lagi atau 4 putaran yang tersisa bagi sosok Wahyu Nugroho. Lebih awal dia akan mencapai putaran tersebut jika motor yang ia pacu memang mampu bertahan dan terus bertahan. Dan di sini kembali kita melihat usaha yang tengah dibangun oleh Dimas Eki Pratama. Dari berbagai sisi dia mencoba mengambil alih keberadaan Herjun Atna Firdaus, namun sulit sekali, Bung, nampaknya. Dan kekuatan 3 pembalap ini dalam kekuatan yang seimbang. Kalau kita perhatikan jarak ketiganya, semuanya dalam posisi yang sama, yakni di sini ada Adenanta, Herjun, dan Dimas Eki Pratama. Lap demi lap, saudara. Semakin berbahaya tampaknya. Nampaknya Fairos mulai ada sebuah bayang-bayang keraguan-raguan munculnya pembalap di belakangnya. Di sisa putaran-putaran akhir, akankah ada perubahan? Akankah ada skema yang berbeda di akhir pertarungan yang tengah terjadi, Bung? Iya, benar sekali di sini mencoba. Oh, sudah sangat dekat. Oh, berbahaya sekali. Muhammad, outpace sangat cepat sekali. Fairos diperkecil tadi jaraknya oleh seorang Muhammad Adenanta Putra, pembalap nomor 21. He is going to cross the line. He is now finding berada di jarak yang pas untuk mendapatkan slipstream. He is on the slipstream zone. Berbahaya sekali. Fairos Kuncir is getting outpaced by Muhammad Adenanta Putra memasuki tikungan ke-10. Apakah bisa Fairos mencoba untuk melakukan defense di sini? Down the inside. Here comes Muhammad Adenanta Putra. He's got the second place and Fairos Kuncir needs to fight back. Di fight back tadi, tidak diambil. Fairos Kuncir sekarang berada di tengah-tengah 2 bahkan 3 pembalap Honda. Apakah dia bisa survive? Masih positif untuk exit corner seorang Fairozi di sini. Mencoba untuk membayang-bayangi kembali seorang Muhammad Adenanta Putra di tikungan ke kanan. Di belakangnya Wahyu Nugroho ada 4 pembalap yang berada di grup yang sama. Reza Adanika Aras 7 detik bahkan 9 detik terlampau jauh dari mereka. Dari dalam Fairos Kuncir mencoba untuk defense down di inside, tapi sangat-sangat miscalculated. Fairos Kuncir harus turun di posisi keempat. Ini hal yang disayangkan sekali. Fairos Kuncir tiba-tiba diambil alih, tiba-tiba ia malah berdekatan dengan Reza Danika Ahren, Bung. Di sisa putaran yang ada, apa yang akan terjadi?
Muhammad Virus Kunjir nampaknya melemah. Stamina dipertahankan, namun 3 pembalap yang melakukan penekanan. 3 pembalap di sini ada Adenanta, Herjun Atna dan Virus Maut kami. Ada Dimas Eki, merupakan pembalap-pembalap yang begitu kuat, pembalap-pembalap yang begitu hebat untuk melakukan pengalihan posisi. Dan kini kita akan nantikan bagaimana Dimas Eki Pratama bisa melakukan pergeseran 1 step lagi. Namun nampaknya 2 pembalap dari Astra Honda Racing Team di sini, Herjun Atna Firdaus bahkan Adenanta, keduanya mulai bersaing, keduanya mulai melakukan perebutan. Ada isyarat-isyarat yang mulai ditunjukkan oleh kedua pembalap dari Astra Honda Racing Team yang berada pada posisi kedua dan ketiga. Lap by lap, tinggal 3 lap terakhir, dan sesaat lagi kita nantikan guncangan-guncangan tampaknya akan terjadi. Pergeseran-pergeseran bisa saja dilakukan. Benar sekali, pergeseran yang akan terjadi antara kedua pembalap Honda di sini. If they're going side by side, maka akan terjadi battle antara kedua pembalap. Masih pace yang sangat jelas. Herjun Atna Firdaus menunjukkan bahwa saya masih bisa, saya masih berada di comfort zone, masih berada di zona aman, masih berada di istilahnya jarak tembaknya dia. Apabila dia mendapatkan celah yang pas, maka posisi 2 bisa diambil. Baru saya katakan down di inside Arjun, belum bisa diambil. Ini adalah kekuatan dari seorang Adenanta Putra. Memang dia dari ronde yang pertama bagus sekali defend, memasuki di teknik lap braking teknik. Dia ketika memasuki jarak tertentu, pembalap lain sudah melakukan pengereman, dia masih belum melakukan pengereman. Alhasil yang terjadi malah dia semakin mendapatkan keuntungan pada entry corner. Susah untuk disalip, susah untuk di overtaking. Exit corner merupakan posisi yang sangat pas untuk Herjun melewati seorang Adenanta Putra. Atau di sektor kedua ini kita lihat memasuki tikungan ke-10 akan menjadi tempat di mana dia. Benar kan? Benar? Herjun sudah braking, tapi Muhammad Adenanta Putra belum melakukan pengereman. Adenanta nampaknya siang hari ini tetap konsisten, tetap konstan tekanan yang ia miliki. Boleh kita kiranya menyapa rekan-rekan kita yang ada di Magetan, rekan-rekan kami yang ada di wilayah Wonogiri yang tengah menyaksikan bagaimana M. Adenanta, rekan-rekan kami yang ada di Madiun. Ini adalah daerah sektor di mana Adenanta terlahir, di mana Adenanta mengawali balapan-balapan dari pasar senggol di sirkuit-sirkuit seperti Ponorogo, Madiun, dan juga di kota kelahirannya di Magetan. Kita akan nantikan, Bung, bagaimana Adenanta ini bertahan untuk tetap berada pada posisi yang aman di sisa lap yang ada. Pertarungannya semakin dekat dengan last lap, Bung. Luar biasa sekali. This is the final of the National Super Sports 600. Kita akan melihat tikungan yang pertama. Come on, give us something for us to watch and for us to enjoy. Berikan kami sebuah tontonan untuk kami nikmati di sini. 2 pembalap yang masih bisa kemungkinan untuk battle. Virus Kunjir mempertahankan posisi keempat. Dimas Eki nampaknya sudah tidak bisa untuk mengejar posisi keempat di sana. Di sini satu-satunya posisi yang akan terjadi pergeseran yaitu posisi 2 dan 3. Kita lihat Herjun Atna Firdaus, apakah dia akan mengambil resiko menuju sektor yang terakhir. Wahyu Nugroho terlihat sangat cepat sekali. Herjun Atna Firdaus, keep it close, keep it tight, ditahan ketat, ditahan dekat. Ini yang akan coba diambil oleh Herjun Atna Firdaus. Susah sekali pengereman yang dilakukan oleh seorang Muhammad Adenanta Putra. Sangat baik sekali memasuki sektor yang terakhir, Bung. Ini adalah tikungan ke-11. Tikungan ke-11, kalau Herjun Atna Firdaus berada di jarak gap yang seperti ini, maka selesailah sudah. Muhammad Adenanta Putra akan mengunci posisi yang kedua, memasuki tikungan ke-13 dan 14. Nampaknya selesai. Wahyu Nugroho is going to take the win. Wahyu Nugroho is going to be for his third consecutive win in this National Super Sport 600. Kemenangan 3 kali berturut-turut akan diraih. Herjun mengambil sisi luar, tidak akan cukup, dan nampaknya Wahyu Nugroho akan memenangkan race ini, Bung Orin. Iya, nampaknya tinggal sesaat lagi pembalap. Diambil. Diambil. Apa yang terjadi? Herjun Atna Firdaus. Tapi tidak dapat. Tidak dapat. Adenanta luar biasa. Adenanta mampu mempertahankan, Bung. Ada sebuah kejutan di mana
Adenanta tampaknya sedikit kaget munculnya Herjun Adna Firdaus di posisi samping tepat dari Adenanta. Hampir saja Adenanta kelimpungan kehilangan posisi keduanya, namun akhirnya berhasil kembali pembalap M Adenanta berada di posisi kedua. Ketiga ada pembalap Herjun, sementara posisi yang keempat adalah Muhammad Fairos. Dimas Eki berada pada posisi kelima, keenam Riza Danika. Dan itulah para petarung-petarung yang baru saja menyelesaikan jalannya balapan. Dan nama Wahyu Nugroho adalah sosok yang berjaya pada posisinya bertahan dari lap awal hingga lap akhir, pembalap Yamaha RFN HP 969 Global Ondolomon. Ya, luar biasa sekali seorang Wahyu Nugroho. Banyak selamat Muhammad Adenanta Putra. What a battle. What a short comeback. Comeback yang sangat tipis tadi. Herjun Adna Firdaus, luar biasa perjuangan yang dilakukan. 0,018 detik. Bayangkan, kedipan mata aja itu 0,030 detik pemirsa. Dan mereka itu finishnya hanya terlampau 0,018, 0,018. Wow, what a stand tadi. Willy dari seorang Wahyu Nugroho, luar biasa sekali bukan? Herjun Adna Firdaus mencoba untuk mengambil sebuah resiko. Block pass tadi dilakukan, namun block pass seperti itu memang beresiko, di mana dia di tikungan yang selanjutnya akan mendapat exit corner yang lebih slow, sehingga Adenanta Putra mendapatkan early throttle dan dia mendapatkan keuntungan menjelang di checker flag atau di garis finish. Dan itu dia tayangan yang sangat luar biasa yang kita lihat. Dan ini dia resultnya. Wahyu Nugroho maksimum poin maksimal diraih. Muhammad Adenanta 20 poin, Herjun Adna Firdaus 16 poin, Fairos Kuncir 13 poin. Perkembangan yang sangat baik dibandingkan ronde yang sebelumnya. Dimas Eki 11 poin dan Reza Danik Ahren 10 poin. Itu dia 6 pembalap kita dan race sudah selesai. Selanjutnya tepat setelah ini yang bertanya-tanya, kita akan ada National Sport 150 cc. Jangan kemana-mana, kita masih punya 3 kelas lagi. National Sport 150 cc, masih ada Superbike 1000 bersama dengan Super Sport 600, dan ada Underbone 150 cc Under 25. Jadi jangan kemana-mana, 3 kelas lagi loh, 3 kelas lagi. Sembari menunggu selebrasi yang kita lihat ini, jangan lupa Merdeka Challenge. Jangan lupa untuk ikuti Merdeka Challenge pada teman-teman semuanya. Kalian bisa foto keseruan kegiatan kalian. Selanjutnya kalian upload di Instagram, tag @Mandalika Racing Series. Kalian menggunakan hashtag MRS Merdeka, hashtag MRSX Pertamina, dan hashtag Mandalika Racing Series. Hadiahnya itu adalah official merchandise dari VR46. Dan ini dia Wahyu Nugroho bersama dengan tim LFN HP 969 Global Ondolomon. Ada Ko Robert di sana bersama dengan para tim yang memberikan selamat kepada Wahyu Nugroho. Luar biasa perjuangan yang dilakukan, sangat mendominasi sekali. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk para sponsor kita. Ada Ban Pirelli, ada Honda, Yamaha, LFN, Carglass Helmet, GS Astra, ada Pertamax Turbo, Pertamina Turbo, ada Kayaba, ada Aspira, dan juga ada MFZ Wheels, Nissin, Semco, Piccoli Oil, Hydro Coco, dan juga Narmada Mineral Water. Ini juga supported by Pride Motorsport, dan juga ada tim Hot Labs di balik studio kita bersamaan dengan para kamera yang ada, bersama tim yang ada memberikan broadcast yang luar biasanya kepada kita semua. Ada juga InJourney bersama dengan Wonderful Indonesia.
Mandalika Racing Series. Oke, Rio dan juga para pemirsa yang berada di rumah, saat ini saya sudah bergabung dengan para juara yang tadi baru saja melakukan pertarungan, dan ini mereka adalah para juara kedua dan ketiga. Tadi di lap terakhir ketika mau finish, Anda apakah kaget dengan munculnya Herjun? Kalau kaget sebenarnya enggak, karena sudah terdengar banget dari telinga kiri ada suara motor Herjun ke arah dalam, jadi saya sudah siaga dan mempersiapkan untuk exitnya lebih cepat. Akhirnya ya berhasil, bisa open throttle-nya lebih full. Ya. Ada yang ingin disampaikan atas pencapaian hari ini? Ya alhamdulillah di race pertama hari ini bisa mendapatkan posisi kedua. Ya meskipun sebenarnya sedikit kesakitan karena tadi saya sempat jatuh di kelas Super National Sport 250. Cuman ya saya tetap mencoba untuk menjalankan balapan, karena bagi saya sangat penting minggu ini untuk mempersiapkan Asia di 2 minggu yang akan datang. Jadi saya gimana pun usahakan untuk tetap bisa mencari data untuk persiapan nanti. Oke, selamat, silakan bergabung bersama kami di atas. Dan Herjun, balapan hari ini luar biasa sekali. Anda kenapa tetap bertahan, tidak terlihat melakukan pressure di menit-menit akhir? Tadi kayaknya sih sempat melakukan mencoba mengalihkan ya, tapi akhirnya diambil alih lagi. Ya, sebenarnya di race MRS ini sekaligus saya untuk mempersiapkan diri ke RRC, jadi saya cukup main aman di sini dengan ban yang sama dengan RRC juga, dan ini adalah bekal yang bagus, jadi saya hanya memanfaatkan lap by lapnya supaya lebih ready buat RRC di akhir bulan. Oke, tetap konsisten, bertahan luar biasa. Selamat Herjun, dan kita akan segera ke podium. Namun sebelumnya kita dengar dulu statement dari sang juara kita, Wahyu Nugroho. Dari lap awal hingga lap akhir motornya push jauh sekali. Apa rahasianya nih? Ya pertama alhamdulillah saya sangat bersyukur atas hasil ini dan hari ini. Semoga besok bisa terulang lagi dan lebih baik. Ya pasti setup dari tim memang terus berusaha memberikan saya yang terbaik, karena emang kita berusaha menyiapkan buat race ya, karena kemarin juga sempat ada kendala, tapi alhamdulillah tim berhasil menyelesaikannya. Dengan pencapaian hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan? Pertama yang paling ingin saya sampaikan terima kasih kepada sponsor dan juga keluarga saya di rumah yang selalu mendoakan saya. Selamat untuk bergabung di atas podium. Oke, istri dan juga istri tercinta. Iya, istrinya lagi di Kalimantan. Oke, kita segera bergabung di atas podium. Datanglah mendekat, mari bersatu kita rayakan kemenangan sang juara di Mandalika Racing Series. Sang juara telah buktikan dia yang terdepan, tak bisa tertandingi, melaju kencang, melewati setiap tikungan, semangat tak tergoyahkan. Tim manajer dari Wahyu Nugroho dipersilakan untuk bergabung di atas. Dari Ondolomon. Angkat trofimu, kamu telah buktikan. Selamat datang. Mengundang Bapak Tian Rizdiana, kemudian Mr. Philip. Oke, Felipe. Ya, Mr. Felipe dari Pirelli sudah oke.
Tiba waktunya kami akan nobatkan 3 pembalap terbaik di kelas Super Sport 600 cc. Juara ketiga, pembalap Jawa Tengah Astra Honda Racing Team, Herjun Adna Firdaus. Sementara peringkat kedua, pembalap dari tim yang sama Astra Honda Racing Team, M. Adenanta Putra, Jawa Timur. Dan pembalap yang bertahan dari lap awal hingga lap terakhir, Yamaha LFN HP 969 Global on the Laman, Jawa Tengah, Wahyu Nugroho. Dan kami menghadirkan owner atau manajer dari Yamaha LFN HP 969 Global on the Laman, Bapak Robert Chong. Dan penganugerahan yang pertama, posisi ketiga kepada Bapak Arif dari MS Glow, disilakan. Inilah juara ketiga, ada Herjun Adna Firdaus. Ya. Inilah sang juara ketiga, dilanjutkan pada peringkat kedua akan diserahkan oleh Mr. Felipe Pirelli. Disilakan. Silakan Mr.